feel it wrapped around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. So much water. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. IWB yakin sampean sudah menunggu review kita MotoGP. Banyak sekali pesan-pesan atau message dari sampean yang menanyakan, Cak IWB kapan nih bahas MotoGP? Ya sepurani Cak, IWB 5 hari ini bukan agak lagi sih, memang cukup sibuk ya. Tapi tenang, IWB sudah menyiapkan, IWB selalu pantau mengenai perkembangan MotoGP. Dan tentu saja dalam video ini kita akan membedah tentang tes Jerez. Tes yang menunjukkan bahwa bisa kita simpulkan, ternyata pabrikan Jepang memendase, Cak. Jadi mereka memang benar-benar pusing. Mereka sudah berusaha keras, akan tetapi sepertinya memang outputnya belum sesuai dengan harapan. Race-nya nanti aja, tapi tetap kita nggak boleh membuang tentang race di Jerez kemarin. Karena ada beberapa poin yang menarik, seperti Dani Pedrosa contohnya yang luar biasa. Wes asli Cak, itu pasti Puig nyesek Cak. Alberto Puig pasti momen Diase nyesek. Karena bagaimanapun Pedrosa bisa kita tekankan, dia adalah the best tester riders in the world. Karena kita lihat Puig ini kalau untuk mencari pembalap bibit-bibit untuk bergabung dengan Honda kok kurang tajam. Kita lihat beberapa histori sebelumnya sih kurang jos gandos lah. Tapi biarlah itu menjadi PR Honda, introspeksi dari Puig. Biarkan saja Cak. Yang jelas kita akan mencoba untuk membahas tentang tes Jerez kemarin. Dan Kang Mas, yang menjadi fokus kita saat ini adalah ternyata pabrikan Eropa memang luar biasa. Pabrikan Jepang terseok-seok, pabrikan Jepang benar-benar seperti frustasi. Kita lihat bagaimana usaha Honda yang sudah ngetes Kalex frame. Sampai semua pasti tahu Honda sudah ngetes frame Kalex. Harapannya mereka adalah memperbaiki pada saat keluar tikungan atau out of the corner. Karena semua pembalap Honda mengeluhkan bagaimana lemahnya traksi ban belakang. Ini menjadi fokus Honda. Dan juga mereka berusaha keras bagaimana meningkatkan front end. Ya, jadi feeling front end-nya Cak, pada saat masuk tikungan mereka juga sedang memperbaiki di sana. Jadi mereka berusaha keras supaya lebih improve karena kekuatan Honda di masa lalu adalah di situ. Namun setelah mereka mengembangkan berdasarkan masukan dari Bradle dan juga Pol Espargaro, justru mereka terlalu fokus pada bagian belakang dan mereka mengorbankan kekuatan front end, dan ini tidak disukai oleh Marc Marquez. Makanya di tahun ini mereka mencoba untuk menggunakan swing arm Kalex untuk memperbaiki itu, termasuk juga frame atau sasis dari Kalex. Nah, kita akan bahas itu, tenang saja. Apakah motor ini setelah menggunakan sasis Kalex outputnya positif? Kita akan mencoba membahas itu. Dan kita akan juga bedah mengenai bagaimana KTM yang ternyata memperkenalkan beberapa part yang cukup fenomenal. Karena partnya Dinklage Pound sebelumnya yang berbentuk ala sedikit segitiga, namun yang terbaru justru dites oleh Dani Pedrosa dan cukup berhasil ternyata menggunakan model agak kubus ya, modelnya agak mengkotak begitu. Dan juga mereka memperkenalkan aero baru, termasuk juga beberapa komponen untuk memberikan sirkulasi radiator yang lebih baik, dan juga termasuk aliran udara supaya bisa masuk ke dalam bak bawahnya Cak. Jadi ini menarik banget. Dan juga Yamaha Cak. Nah, Yamaha juga IWB kan bahas, soalnya ternyata Yamaha bekerja keras untuk memperbaiki dari sisi cornering speednya dengan beberapa aerodinamika yang juga akan kita bahas setelah ini. Tentu saja Cak, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung bedah saja seperti apa update Jerez dan yang dites oleh Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia, dan juga KTM dalam video berikut ini Cak. Nah Kang Bro, yang pertama kita fokuskan pada tim yang memang saat ini sedang berusaha keras, yakni para tim Jepang. Dan mari kita coba untuk melototi dari Honda dulu Cak, dimana di Jerez pada akhirnya mereka bisa ngetes frame baru dari Kalex. Dan jika kita perhatikan Cak, ternyata tidak hanya frame, akan tetapi Honda juga mencoba beberapa komponen. Yang pertama mari kita pantau dari depan dulu Cak. Ini adalah motor yang dites oleh Stephen Bradle pada saat tes Jerez, dan kita menemukan yang pertama adalah di bagian fender Cak. Di bagian fender depan ini sampai kita menemukan semacam penutup yang terkoneksi antara fender dan juga bagian bawah. Jadi informasi yang IWB kumpulkan, ini ada sebuah komponen casing yang mana untuk membantu cooling system dari disc brake dan juga kaliper. Dengan adanya casing ini, maka Honda berusaha untuk mengatur sirkulasi angin dari depan sehingga secara performa
untuk braking atau pengereman akan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian di bagian atasnya, nah untuk atas ini sampai akan menemukan sebuah casing atau fairing yang sangat berbeda. Fairing terbaru, fairing yang mana berubah total dibandingkan dengan sebelumnya, yang lebih tradisional. Gen terbaru yang dites oleh Honda, ternyata mereka melakukan revisi di bagian area sini, Cak, dan juga di bagian area depan sini. Jadi ada semacam lubang yang mana diharapkan akan membantu downforce Honda pada saat nikung, termasuk juga sentuhan di bagian coakan sini, Cak. Ternyata mereka juga menggunakan kopling karbon. Jadi mereka masih ngetes, mereka masih mencoba untuk mendapatkan benefit dari menggunakan kopling karbon yang diklaim lebih ringan, akan tetapi memang informasi dari para pembalap, kopling ini memberikan dampak kurang baik pada saat akselerasi. Karena konon informasinya motor jadi semakin reaktif pada saat mereka membuka gas. Akan tetapi Honda berusaha keras untuk meracik ini, dikombinasikan dengan elektronik yang semakin disempurnakan. Nah, sementara itu di bagian ini dia, Cak, sasis Kalex yang terbaru. Jadi kalau kita perhatikan memang berbeda total dibandingkan dengan sebelumnya, yang mana jika kita lihat secara fisik maka kita menemukan adanya pivot yang berbeda, Cak. Jadi posisinya berbeda, termasuk juga ketebalan dari frame sendiri. Kalau kita lihat juga ada lubang di bagian sini, kita akan komparasikan nanti, dan juga di bagian depan sini juga berubah. Jadi kalau kita lihat secara looks, secara kasat mata, maka kita menemukan ketebalan yang berbeda, termasuk juga posisi welding atau pengelasan juga yang berbeda, Cak. Kita akan coba komparasikan dengan versi sebelumnya. Swing arm atau lengan ayun masih menggunakan punya Kalex, jadi kombinasi swing arm termasuk juga bagian frame-nya semuanya diracik oleh Kalex, walaupun Honda tidak serta-merta jujur, Kang Mas. Jadi Honda ini memang diem, Honda nggak memberikan konfirmasi bahwa mereka menggunakan frame Kalex. Kalau kita lihat dari samping banget, Kang Mas, nah kita bisa lihat secara gamblang di sini, Cak. Oke, kita akan coba bandingkan seperti apa. Dan gini, Cak, kalau kita lihat, nah ini dari, oke, jadi gini ya, kita lihat dari sini dulu. Nah ini adalah sasis Kalex. Kita lihat bagian bawah sini, pivot, area pivot ya. Jadi kalau kita lihat sepertinya memang Kalex lebih fleksibel, mereka meracik bahkan dudukan atau mounting untuk swing arm, dan juga engine-nya pun berbeda. Kalau kita lihat juga di bagian sini, bendingnya untuk di area bagian area sini, Cak ya, bagian bawah sini kita perhatikan agak maju ke depan, dan juga kalau kita lihat di bagian area sini ada semacam lubang, Cak. Dibandingkan dengan sasis Honda sebelumnya, kita nggak menemukan adanya lubang. Kita belum tahu ini apakah memang engine mounting atau ada fungsi yang lain. Tapi kalau kita lihat memang untuk sasis dari Kalex ini berbeda. Kita menemukan lubang, dan di sini pula ada perbedaan di bagian ujungnya, Kang Mas. Nah, bagian ujung ini lebih panjang kalau kita lihat dibandingkan dengan yang tradisionalnya Honda. Jadi sepertinya ya Kalex mencoba untuk memperbaiki front end atau bagian area depan dari Honda di luar daripada bagian swing arm belakang ya. Jadi kalau swing arm belakang adalah untuk meningkatkan traksi ban belakang, sementara depan ini juga meningkatkan feeling front end-nya. Dan jika kita lihat di bagian sini, Kang Mas, nah ini kita lihat bagaimana sasis Kalex yang berbeda, bahkan dudukan baut-bautnya itu semuanya juga berbeda. Kalex mencoba untuk meracik sasis yang membuat motor fleksibel ya, jadi pengaturan daripada posisi engine dan juga swing arm dibuat lebih fleksibel oleh mereka. CNC proses dekat seperti ini. Yes, ada guratan-guratan seperti ini, Cak. Kita belum tahu fungsinya apa, Kang Mas ya, tapi kalau dari informasi ini adalah usaha Kalex untuk memberikan stiffness atau kekakuan pada RC sehingga motor ini akan lebih agile atau lebih lincah. Tentu saja semuanya perlu dibuktikan karena semuanya berhubungan dari suspensi, swing arm, dan juga elektronik yang membuat motor lebih lincah dan juga stabil. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita lihat di bagian area sini, maka sampai akan menemukan perbedaan luar biasa antara Kalex dibandingkan dengan Honda yang tradisionalnya. Frame-nya ya maksudnya ya. Jadi di area sini, Cak, kita akan geser. Nah, ini adalah frame Honda yang biasanya dia full aluminium tanpa ada proses CNC, ya kan? Jadi lebih pendek pula di area komstirnya. Jadi di area dudukan komstirnya. Sementara untuk Kalex sama akan menemukan sebuah posisi yang berbeda. Lihat nih, ya dia panjang sampai ke depan dan juga lebih tipis bagian area sini, lega ruangnya. Lihat seperti ini, Cak ya. Tuh, ya kan? Ya kan, beda kan? Ini adalah Kalex dan ini adalah Honda. Sasis Honda aslinya, sasis Kalex di sini. Yes. Jadi sekali lagi memang ini adalah usaha Honda untuk memperbaiki daripada front end Honda bagian depannya. Kita lihat seperti apa usahanya nanti. Yes, ini Kalex dan ini adalah sasis Honda yang aslinya. Ini adalah gambar yang IWB bisa konfirmasi sasis yang saat ini digunakan oleh Alex Rins dan juga Nakagami. Akan tetapi Marc Marquez kurang puas dengan sasis ini, Cak. Jadi kalau kita perhatikan ada semacam welding yang menyilang hingga ke bagian atas. Jadi memang beda ya.
Sasis dari HRC ini yang generasi awal untuk 2023 dan saat ini digunakan oleh tim satelit mereka. Banyak sekali welding-weldingnya, Cak, tapi disukai oleh Alex Rins. Karena Austin kemarin Rins menggunakan tipe ini sasisnya. Sementara nextnya adalah sasis yang keduanya, Cak. Jadi sasis yang dites oleh Honda pula. Dan kalau kita perhatikan sasis ini lebih tipis, Cak, terutama di area senternya sini. Jadi di area center lebih tipis, lebih kecil. Dan ternyata Marc Marquez kurang menyukai ini, termasuk juga Alex Rins. Sehingga Marc Marquez akhirnya menggunakan sasis yang terbaru yang juga dijajal oleh Alex Rins. Yang ternyata Rins juga merasakan bahwa dia lebih suka yang sebelumnya Marc Marquez sukai. Jadi ini lebih tebal, Cak, ya. Jadi framenya ini ya Marc Marquez, ini frame yang lebih tipis yang tidak disukai Marc Marquez. Sekali lagi frame Marc Marquez, frame yang diracik oleh HRC. Dan lebih tebal bagian sini, Cak, senternya sini, Cak. Sementara yang ini lebih tipis yang tidak disukai oleh Marc. Jadi sasisnya memang banyak, Cak. Ada 3 sasis milik HRC, termasuk juga ada 4 dengan Kalex. Alex Rins ternyata juga jajal banyak sekali komponen. Jadi semuanya diborong, Cak. Honda sepertinya berusaha keras bagaimana semua pembalap Honda bisa merasa ke depan. Informasi buat sampean kemarin secara official, informasi yang beredar di sekitar pedok bahwa untuk pengetesan frame Kalex, Stephen Bradl dan juga Joan Mir, walaupun celakanya, Cak, informasinya Joan Mir justru tidak mendapatkan porsi yang banyak karena gara-gara Bradl malah delosor pada saat ngetes Kalex. Mungkin saja secara feeling tidak terlalu signifikan. Jadi Alex Rins jajal beberapa perangkat baru seperti fairing dan sampean bisa lihat di sini, Kang Mas. Jadi ada fairing dan fairingnya ini kalau kita perhatikan berbeda banget dibandingkan dengan sebelumnya, terutama di bagian kiri kanannya sini, Cak. Bagian tepi sini lebih melebar kiri kanan dan juga kalau kita lihat rem R-nya pun berbeda, termasuk shape atau di bagian sini ya, bagian visornya. Dan kalau kita perhatikan pula di bagian area sini pun berbeda. Wingletnya berbeda, sayapnya berbeda, dan juga pada side fairingnya juga berbeda. Semuanya dikondisikan supaya Rins bisa mendapatkan traksi bagian depan dan juga belakang. Jadi semuanya seimbang. Bahkan kalau kita lihat seperti yang sudah di-share tadi kepada sampean semuanya, untuk bagian belakangnya juga sudah menggunakan aero, bagian swing armnya ya, maksudnya ya, aero untuk memberikan pressure atau downforce di bagian ban belakangnya, Cak. Jadi banyak banget yang kita perhatikan di sini ya, banyak banget komponen yang dicoba oleh Alex Rins. Dan bahkan di bagian fendernya pun cover untuk di kalipernya, maksudnya ya, juga ada di sini. Aero yang baru tersebut pada swing arm motornya, RC-nya, kita harus berikan apresiasi karena sepertinya Honda mencoba untuk out of the box. Sebelumnya mereka hanya mengcopy dan mengcopy, akan tetapi pada aero yang baru swing arm ini mereka berkreasi sendiri, mereka memiliki ide sendiri. Dan ini masih prototipe. Ternyata Honda memang berusaha keras untuk mendapatkan pressure atau tekanan ke bagian ban belakangnya. Jadi ini adalah desain yang mana jika kita lihat secara kasat mata, maka angin akan menghantam bagian sini dan dilempar ke bagian atas. Jadi idenya adalah bagaimana membuat tekanan ke bagian ban belakang sehingga pada saat angin masuk ke sini dan terlempar ke bagian belakang, maksudnya agak ke atas begitu vertikal, maka secara teknis maka akan memberikan downforce bagian belakang. Memang saat ini PR Honda adalah bagaimana mendapatkan traksi bagian ban belakang, karena itulah yang dikeluhkan oleh para pembalap Honda, yang mana mereka keluar tikungan tidak bisa secepat mungkin, dan ini membuat top speed Honda selalu lebih rendah dibandingkan dengan pembalap lainnya atau tim lainnya, karena mereka tidak bisa open throttle secepat mungkin. Jadi ini adalah semacam aero di bagian lengan ayun belakang untuk para pembalap Honda. Selain yang tadi bagian belakang, ternyata Honda juga memperkenalkan sidepod tambahan, Cak. Ini adalah desain baru yang mana jika kita perhatikan beda dibandingkan dengan sebelumnya. Pada saat rebah, diharapkan dengan desain yang baru ini akan membuat daya hisap ke bagian aspal atau ke ground, sehingga motor akan lebih stabil pada saat masuk dan keluar tikungan. Sejauh ini memang dari informasi yang berkembang, Rins sepertinya tidak terlalu puas dengan paket yang diberikan oleh Honda. Nah, seperti ini, Kang Mas, layer-layer yang berbeda di area sini. Jadi kalau kita lihat ukurannya sedikit besar, Kang Mas ya. Kalau kita lihat, Cak, di sini agak besar ya, informasi memang agak mekar. Sepertinya sekali lagi Honda bekerja keras supaya motor mereka lebih mendapatkan traksi bagian depan dan belakang. Jadi front end, downforce, dan semuanya untuk mendapatkan kestabilan pada saat motor keluar tikungan. Nah, ini bagian sidepod bagian bawahnya, kita bisa lihat kombinasi antara downwash duct di sini, Cak, agak vertikal posisinya sama dengan bagian belakangnya sini. Jadi angin diharapkan bisa dilempar ke bagian sini kemudian menghantam dan mengarah vertikal ke atas, yang artinya akan memberikan downforce dan downforce. Jadi judulnya, Kang Mas, pokoknya judulnya semuanya downforce and downforce. Nah, kayak gitu ya.
Ini adalah Alex Rins yang jajal banyak sekali perangkat, bahkan di sini berbeda, ada sini berbeda, bagian sini juga berbeda, dan juga termasuk di bagian depan sini berbeda, plus side fairing dan juga di bagian cover fendernya, cover untuk kaliper remnya, Cak. Nah, kemudian juga di bagian sini, Cak, buritan juga ada sedikit sentuhan di mana mereka menggunakan sayap yang berbeda. Jadi ada semacam ductile di sini, Cak. Ada semacam ductile yang jengat ke atas, dan informasinya memang Honda berusaha keras untuk mendapatkan downforce bagian belakang. Sampai bisa intip bagaimana jengatnya di area belakang, angin akan menghantam bagian ductile ini. Secara otomatis angin akan terlimpar ke atas, dan ini akan memberikan downforce tambahan di luar daripada kiri kanan sayapnya, Cak. Nah, yang menarik Kang Mas ya, selain mereka menggunakan atau ngetes plat kopling karbon, ternyata Honda juga jajal pula di Heres kemarin yang masih model biasa. Artinya Honda sepertinya memang tidak terlalu puas dengan plat kopling karbon. Jadi mereka masih mengetes pula plat kopling biasa menggunakan material titanium. Dan ini memberikan konfirmasi bahwa Honda masih mencoba untuk mencari mana yang terbaik. Dan inilah yang bisa kita lihat dari sasis terbaru Kalex. Kita perhatikan bagaimana tebelnya dan lebarnya untuk sasis Kalex ini, tanda bahwa mereka mencoba untuk meningkatkan stiffness atau kekakuan dari motor ini. Nah, ini adalah informasi juga tambahan buat sampean yang mungkin penasaran Kang Mas ya. Karena mumpung ada dan mumpung IWB ingat, ini adalah tombol yang ada pada motor Alex Rins. Dan jika teman-teman bertanya, ini apa Cak IWB? Jadi Kang Mas, ini ada tombol yang mungkin lebih simpel dibandingkan dengan Suzuki ataupun Ducati. Kalau kita lihat ada TQ, EB, dan TC. Cak IWB itu artinya apa? Jadi gini Kang Mas, TQ adalah torque control. Jadi artinya kalau sampai mencet ini, maka secara otomatis torsi motor akan bertambah. Tombol hijau yang akan digunakan pembalap jika ingin menyalip contohnya. Tapi konsekuensinya jika sampai sering mencet ini, maka BBM akan cepat habis. Jadi sampai nggak bisa sembarangan, Cak. Asal pencet, torsinya akan bertambah, akselerasinya akan bertambah, akan tetapi konsumsi BBM-nya lebih boros sehingga sampean nggak bisa asal pencet dan pencet. Itulah kenapa pembalap MotoGP ini juga nggak gampang, karena mereka juga harus memanage mengenai konsumsi BBM. Itu yang pertama, TQ ya, torque control. Nah, kemudian yang kedua adalah EB atau engine brake. Ini adalah salah satu tombol yang mana ketika sampean mencet ini maka akan ada engine brake intervention. Jadi tahu kan sampean ada semacam kayak, kalau bahasa Indonesia itu bukan engine brake ya, tapi kayak ada tahanan dari mesin ya. Kalau sampean jajal motor, bukan matic ya, khususnya kalau motor-motor manual, sampean tutup gas, terasa kan sampean ada pengereman dari mesin ya. Jadi ini digunakan oleh para pembalap jika mereka ingin melakukan hard braking keras dan juga dibantu oleh engine brake. Ini diperlukan pada saat sampean melakukan attacking dan ngerem keras. Tentu saja pengereman keras ini biasanya sangat dekat dengan tikungan, sehingga jika hanya mengandalkan rem maka tidak akan bisa maksimal, maka akan dibantu dengan engine brake. Akan tetapi Cak, kalau sampean sering menggunakan EB ini atau engine brake ini, maka konsekuensinya adalah ban cepat habis sehingga sampean harus memanage, nggak bisa asal mencet engine brake. Nah, yang ketiga adalah traction control. Ini pastinya sampean sudah tahu semuanya. Ini digunakan pada saat start atau buka gas supaya nggak sliding. Ini diperlukan untuk mencet traction control. Dan biasanya ini hanya digunakan pada saat start, tapi juga tidak menutup kemungkinan pada saat hujan lebat atau pada saat melibas aspal yang licin, maka traction control ini akan sering digunakan. Akan tetapi tentu saja semakin sering traction control digunakan juga akan membuat mesin kurang maksimal. Itu informasi besar sampean. Ini engine on off ya, maksudnya run dan off. Dan juga ini informasi juga untuk penyetelan pada saat motor running. Jadi ini penyetelan rem ya Cak ya. Penyetelan rem ini diperlukan pada saat pembalap merasakan mungkin gigitan dari remnya sudah berubah, karena pada saat rem panas atau dingin akan memberikan feel yang berbeda. Makanya para pembalap bisa nyeting dari sini, bisa diputer-puter kiri kanan. Itu Cak informasi tambahan buat sampean semuanya yang mungkin penasaran dengan MotoGP. Nah, ini juga teman-teman semuanya ada beberapa foto yang bisa share ke sampean. Adalah satu, ini ada informasi buat Alex Rins. Jadi teman-teman ya, Cak, sampean harus tahu bahwa pada saat mesin dihidupkan, maka posisinya mappingnya pada kondisi di angka 2 atau base. Atau base itu maksudnya dasar gitu ya. Kalau sampean menggunakan mapping 1, maka seluruh tadi yang share ke sampean engine brake, kemudian juga traction control, terkontrol, maka secara otomatis akan aktif. Tapi kalau sampean ingin mengurangi dari base-nya, maka sampean pencet yang mapping 3. Kadang-kadang ada signboard kan, mapping 1, mapping 2 itu seperti itu Cak ya. Jadi tim biasanya akan memberikan semacam advice atau saran supaya pembalap bisa menggunakan mapping yang tepat. Semuanya tentang Honda tadi. Sekarang IWP akan share sampean tentang Yamaha. Yang paling bikin heboh adalah nih dia Kang Mas. Jadi ternyata Yamaha mencoba sebuah konsep baru yang
Yamaha selain mencoba untuk memperbaiki aero, ternyata juga mereka ngetes knalpot terbaru Akrapovic. Mungkin sekilas mirip dengan KTM, akan tetapi dengan desain yang berbeda, dengan konstruksi mesin yang berbeda, respon dan reaksinya berbeda. Selain daripada untuk mendapatkan power delivery yang lebih smooth sehingga mencegah adanya wheelie, knalpot ini untuk meracik top speed tertinggi, cukup panjang dan dipisah di bagian silencernya, dipisah dua. Dan ya memang kurang menarik cahaya, dan ini juga dikonfirmasi oleh Fabio termasuk juga Morbidelli yang merasa kurang antusias dengan model knalpot ini karena dari informasinya tidak ada perbedaan yang signifikan dari performanya. Fabio dan juga Morbidelli cukup heran parah, sekali lagi heran parah, karena mereka merasakan bahwa ternyata justru mereka lebih nyaman menggunakan knalpot slash cut yang tradisionalnya yang mereka biasa gunakan, bukanlah knalpot yang ini, sehingga pada saat pengetesan hanya sekali, namun mayoritas mereka tetap menggunakan model knalpot slash cut tradisional daripada Yamaha. Jadi ini sepertinya di cut untuk sementara. Good news, soalnya nggak antusias Cak bahasanya, yang menurutnya memang cukup aneh Cak. Kita harus akui saat ini kompetisi di MotoGP memang semakin lama semakin nyeleneh dan aneh Kang Mas, dan makin tidak rupawan, justru makin jelek, justru lebih bagus atau cakep motor-motor mass production. Karena sekali lagi saat ini motor racing hanya fokus pada performa, tidak lagi peduli dengan penampilan. Terbukti di sini bagaimana pabrikan berusaha mencari balancing terbaik dengan beberapa komponen yang kadang-kadang di luar daripada jalur biasanya Cak. Sekali lagi untungnya Yamaha akhirnya mengikuti saran Fabio dan juga Morbidelli, di mana mereka tidak meneruskan sementara ya, untuk sementara khususnya untuk sementara ini tidak meneruskan menggunakan knalpot yang model 2 silencer palang begini Cak. Yamaha keluarnya adalah sangat sulit bagi mereka untuk keluar tikungan, karena menurut informasi dari Fabio pada saat keluar tikungan Yamaha biasanya wheelie. Sementara itu pada saat top speednya juga kurang, maka saat ini Yamaha juga berusaha keras bagaimana membuat motor less wheelie, tidak gampang ngangkat pada saat keluar tikungan. Dan inilah usaha mereka. Nah, usaha mereka ini adalah memperkenalkan sebuah aero yang berbeda, tidak lagi nempel dengan sidepodnya. Ini sayapnya tapi nggak langsung ke bawah sini, akan tetapi ada semacam perbedaan yang mana pada posisi tertentu kita lihat ternyata aeronya juga ala-ala mirip Aprilia sepertinya saya. Sendok ala Aprilia, semakin besar ukuran sayap ternyata membuat Yamaha semakin kedodoran soal top speed. Makanya mereka mencari balance terbaiknya. Kalau kita lihat dari atas seperti ini Kang Mas, kita lihat di bagian sini Cak, ada lubang diffuser yang memang diracik oleh Yamaha, tidak terlalu besar, cukup mungil, karena informasinya kalau mereka terlalu besar engine inline-nya kedodoran Cak, tidak ngangkat powernya. Yamaha juga ngetes frame yang baru Cak, yang satu seperti ini, bagian tengahnya cutnya beda ya kan, tuh lihat ya kan. Jadi perbedaan sasis yang mana Yamaha saat ini sedang berusaha mendapatkan kelebihan mereka dari sisi cornering speednya. Dan memang belum ada konfirmasi Cak bagaimana respon dari para pembalapnya Fabio Morbidelli. Kita akan lihat seperti apa. Yang pasti Yamaha kemarin di Jerez juga jajal sasis terbaru, sasis yang diharapkan mampu membuat Yamaha memiliki corner speed yang lebih baik dibandingkan dengan sekarang. Karena informasi buat sampean Cak, kemarin Fabio mengeluh karena Fabio bisa menorehkan waktu terbaik 1 menit 36 detik ya, sementara di tahun ini Jerez Fabio hanya menorehkan waktu di 1 menit 37 detik. Ini membuat Fabio kecewa, sehingga Yamaha berusaha keras bagaimana memperbaiki motor itu sendiri Cak. Dan inilah Kang Mas, ini adalah salah satu motor dari Dani Pedrosa yang juga menarik perhatian kita semuanya, di mana ternyata KTM tidak serta-merta membuat radiator yang polosan banget, tapi ada semacam kayak gini Cak, lihat nih, casing-casing yang diarahkan oleh mereka. Jadi casing ini memang diracik oleh KTM, bukanlah tanpa tujuan Cak. Jadi ini adalah casing yang diracik oleh KTM. Diinformasikan casing ini akan membuat udara yang menghantam radiator dilempar ke bawah. Jadi ini adalah salah satu upaya mereka mengalirkan udara yang kencang, tidak hanya membentur bagian radiator, akan tetapi juga dialirkan ke bagian bak bawahnya Cak. Jadi ini seperti ini Cak ya, kalau kita lihat ini ada sayap melengkung, bukan sayap sih, coakan melengkung ke bawah, melengkung lagi, dan angin akan dihembuskan sampai ke bawah sini, ke dalam sini, dan sampai ke bak bawah. Jadi memang informasinya KTM berusaha keras untuk membantu engine, tidak hanya mengandalkan dari radiator, akan tetapi juga cooling system, sehingga udara yang masuk bagian radiator juga akan dilempar ke bagian bak bawahnya, sehingga akan membantu cooling system di bagian engine-nya. Nah, ini juga cukup geger Kang Mas ya. Jadi teman-teman semuanya banyak yang bertanya, Cak IWB kok sekarang KTM pada saat pengetesan Jerez menggunakan model Delta Box ya, kita sebutnya Delta Box aja lah ya, biar sampean ngeh gitu ya. Sebenarnya kan sebutannya perimeter aluminium frame seperti yang digunakan Ducati, karena sebelumnya Ducati menggunakan tralis dan mereka menyerah di tahun 2014. Mereka mengembangkan
sasis yang sama dengan pabrikan Jepang. Dan apakah betul KTM juga menyerah dengan sasis tralisnya dan mereka akhirnya meracik sasis parameter frame? IWB bisa pastikan, Cak, ini adalah casing plastik saja. Jadi ini hanya ditutup oleh mereka dengan plastik. Saya bisa perhatikan di sini ada klem-kleman kan? Nah, ya kan? Ini klem-kleman, Cak. Ini klem-kleman. Jadi memang ini hanya casing untuk menutupi, sengaja untuk menyamarkan seperti apa sasis mereka aslinya. KTM percaya diri menggunakan model tubular, tetap mereka menggunakan model tralis, bukanlah perimeter aluminium ala-ala Delta Box, bukan, Cak. Yes, dan inilah yang bisa besar kesampaian teman-teman semuanya. Ini ada salah satu foto yang cukup menarik. Jadi teman-teman kalau sampean bingung, ini adalah tangki bahan bakar dari MotoGP Machine KTM. Dan ternyata KTM sepertinya memperkenalkan ada juga selain desain ini, Cak, mereka juga meracik desain yang lainnya. Jadi desainnya, nah seperti ini, Kang Mas. Desainnya ada semacam, yes, di sini ada kecil begitu. Dan memang belum ada konfirmasi, Cak, apa perbedaannya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Akan tetapi informasi yang berkembang, sepertinya yang pertama adalah untuk sprint race, sementara yang kedua ini adalah untuk race full. Jadi memang lebih besar untuk tangkinya pada saat full race, sementara sprint race lebih ringan sehingga mereka meracik tangki yang lebih kecil. Nah, seperti ini tangkinya, jadi lebih compact sehingga tidak membebani bobot dari motor itu sendiri. Sama juga jangan bingung, soalnya memang tangki BBM MotoGP Machine itu tidak di depan. Ini adalah justru rata-rata yang masuk di sini adalah sensor ECU dan sebagainya. Untuk yang bagian tangkinya tuh cenderung ke belakang atau di center daripada bodi motor ini sendiri. Dari sebelumnya ada di kiri kanan lubangnya, oleh KTM dirubah atau diracik di bagian senternya sini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan downforce pada saat motor miring. Mereka sepertinya sedang ngetes dua. Yang pertama adalah yang tetap yang lama, sementara Dani Pedrosa mengetes pada posisi yang di bagian sini. Cukup minimalis, akan tetapi harapannya adalah KTM semakin kencang. Dan kita lihat memang KTM signifikan, kita perhatikan ya, dari performanya pastinya para pabrikan Jepang makin cekot-cekot, Kang Mas. Soalnya pabrikan Jepang termasuk slow improvementnya, tapi pabrikan Eropa benar-benar cepat sekali. Dan ini dia informasi buat sampean, bagaimana Dani Pedrosa yang kita sebut sebagai the best test rider in the world, yang menggunakan motor prototipe berbeda dibandingkan dengan dua-duanya Jack Miller ataupun Brad Binder. Dan ini kita lihat bagaimana perbedaan yang terlihat sangat jelas. Untuk Dani Pedrosa menggunakan model rem R-nya berbeda, termasuk pula bagian sayapnya berbeda, dan juga buritanya berbeda, termasuk juga di bagian belakangnya, Cak. Nah, ini mengkotak ya untuk bagian aero belakang. Sementara ini lebih ke segitiga, termasuk juga di bagian bawah sini, Kang Mas. Kelihatan nggak sampean? Nah, kelihatan ya. Bagian bawah sini IWB sudah share ke sampean, dan wash duct masih tetap dipertahankan. Dan bagian area sini berbeda, Cak. Inilah yang membuat KTM semakin lama semakin luar biasa, karena mereka mengembangkan motor dan sepertinya pada arah yang benar. Termasuk juga ternyata bagian fairingnya, Cak. Visornya juga berbeda. Motor Dani Pedrosa lebih menjulang ke atas. Kira-kira piye, Cak? Wis mencerahkan belum? Informasi terakhir buat sampean yang juga menarik, maka IWB share ke sampean. Ternyata pramag Ducati Johan Zarco, Cak, mereka sedang ngetes, diam-diam ngetes adanya semacam tunnel ya, tunnel di sini. Bawah dari fairingnya ada semacam lubang tunnel yang dites oleh mereka. Informasi yang IWB kumpulkan, ternyata lubang ini untuk mendapatkan asupan angin pada sistem hidrolis untuk ride head device-nya. Jadi ride head device ini harus pada kondisi yang selalu dingin, karena kan hidrolis ya, dia naik turun terus, sehingga Ducati memiliki ide untuk meracik semacam air tunnel di sini. Terowongan yang masuk ke bagian center untuk swing arm-nya, bagian center bawahnya. Tetapi informasi pula, selain daripada untuk mendinginkan ride head device, ternyata tunnel ini juga untuk mendinginkan bagian engine-nya. Jadi ada dua fungsi yang diracik oleh Ducati. In our eyes, victory's on our minds. It's our time to rise. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's revolution. Voices shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Nah, Kang Mas,
Tentu saja kita penasaran, apakah para tim sudah cukup puas dengan komponen yang baru? Apakah Honda, Yamaha, pembalapnya puas dengan aero yang diberikan tadi? Ya, kita akan bedah dalam video terpisah. Saat ini terlalu panjang, Cak, karena kita ingin mendengarkan statement atau pernyataan dari masing-masing pembalap. Apa yang dirasakan mereka setelah menggunakan aero terbaru ini, bagaimana respon motornya, dan apakah mereka puas? Termasuk juga Yamaha yang memperkenalkan knalpot cukup unik ya. Apakah Morbidelli dan juga Fabio senang dengan itu? Dan juga bagaimana respon Alex Rins dan juga Nakagami, Stephen Bradl dan juga Joan Mir yang jajak Alex. Kita akan bedah dalam sebuah video terpisah sampean supaya lebih fokus dan tidak terdistorsi. Ngono Kang Mas ya. Jadi itu tadi update IWB tentang tes Harris, dan memang bisa kita simpulkan, Cak, dari semua penjabaran tadi kita harus akui bahwa Jepang tertinggal cukup jauh ya dibandingkan dengan pabrikan Eropa. Kita lihat Jepang ini terlalu menyepelekan dengan adanya aerodinamika dan mereka tidak terlalu fokus ke sana di awal-awal dulu. Dan juga saya harus tahu bahwa Ducati mereka sudah menginvestasikan jutaan dolar untuk mengembangkan aero itu semenjak di tahun 2015. Jadi kalau kita lihat memang Jepang ini terlambat 7 tahunan. Makanya kalau mereka start sekarang ini ya pasti ketinggalan, dan memang lebih baik terlambat daripada enggak, mengingat Dorna mereka biasanya merevisi aturan MotoGP setiap 5 atau 10 tahun, Cak, dan ternyata informasinya, soundingnya sepertinya mengenai aerodinamika ini tidak akan di-ban oleh Dorna, jadi tetap diperbolehkan selama itu statis. Jadi aero nggak boleh yang dinamis, Cak, jadi nggak boleh bergerak ya. Selama itu statis, dan juga ada beberapa ukuran yang sudah dijabarkan oleh mereka, yang sudah dipatok oleh mereka, maka akan diperbolehkan. Di tahun 2027 nanti sepertinya tetap aman, karena informasinya akan ada revisi regulasi di tahun 2027. Sinyalnya akan di-ban justru yang ride head device. Jadi yang start untuk menurunkan suspensi, Cak, mungkin akan di-ban oleh Dorna. Jadi nggak akan diperbolehkan lagi di masa depan. Soundingnya seperti itu. Dan informasi pula tambahan buat sampean sebelum kita tutup, bahwa diduga ya Dorna sedang ngetes sebuah radio. Jadi ngetes radio komunikasi antara tim dan juga pembalap. Jadi sebelumnya kan ada message di bagian speedometernya, Cak, untuk memberikan informasi mengenai penalti, red flag, yellow flag, atau apapun itu yang urgent. Akan tetapi mungkin speedometer masih kurang informatif, mengingat mereka tidak selalu melototin speedometer. Makanya nanti ke depan akan ada sistem komunikasi radio seperti Formula One, tapi komunikasi ini tidak dua arah tapi satu arah. Jadi hanya tim yang bisa menginformasikan, pembalap nggak bisa merespon balik, mereka hanya mendengarkan. Dan sistem radio ini akan digunakan mungkin di pertengahan tahun ini, akan tetapi semuanya masih on trial. Jadi kita lihat saja seperti apa. Jadi nanti kalau ada yellow flag, ada red flag, ada mungkin penalti, maka pembalap bisa mendengarkan dari informasi tim. Bisa saja sih dari signboard bisa, tapi akan ada informasi dari radio. Jadi itu lebih akurat, dan tentu saja memang pada saat tim memberikan informasi via radio, tidak semua tikungan bisa atau diperbolehkan, tapi mereka akan memilih tikungan atau kondisi track yang aman, ke distract ya, fokus kepada pembalap. Oke, jadi itu aja, Cak, update IWB. Mohon maaf kalau mungkin kurang sempurna, karena IWB baru saja pulang, baru nyampe di ibu kota dari pulang kampung. Jadi IWB langsung garap video buat sampean update dari Harris, pembalap, para tim yang sedang ngetes, dan itulah yang bisa besar. Kita akan bahas nanti ke depan beberapa informasi yang hot seperti Dani Pedrosa, dan juga sounding bahwa sepertinya Dani akan mendapatkan wildcard lagi karena memang luar biasa performa dari Dani. Dan juga informasi yang sangat hot saat ini, ternyata Fabio Quartararo mengultimatum Yamaha. Yamaha diultimatum, Yamaha diberikan kesempatan hingga sampai 2024, dan jika tidak ada perubahan di tahun tersebut, maka Fabio akan meninggalkan Yamaha. Kita bedah nanti seperti apa, termasuk juga Marc Marquez yang soundingnya semakin lama, ternyata hubungan Honda Marquez sangat terbuka akan retak, Cak. Karena Marquez sudah melirik-lirik, Marquez merasa bahwa waktunya sudah habis, umurnya sudah semakin tua, jadi untuk mengalahkan Valentino Rossi, dia harus segera mencari tim terbaik, dan sepertinya dia akan hengkang ke tim Eropa. Kita akan bedah dalam video terpisah. Inilah update Iwan Benaran, dan seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Oh, joleli sama sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.